Eh, Sebelum dimulai silakan saya untuk mundur. Sikap berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Cici kenapa Cici? Cici sakit. Cici sakit. Terus Tiara, Tiara. Bungkus ya buku. Silakan buku siapkan, pensil. Ingat matematika harus segala siap ya. Tidak hanya buku, pegangan, diri kalian pun harus disiapkan. Karena yakin ya, yang namanya matematika itu berbeda dengan pelajaran yang lain. Matematika ekstra 2 kali kerja, jadi diharapkan siapkan. Hari ini kita akan belajar materi baru. Terakhir kemarin kita udah membahas tentang apa? Sebelumnya dimensi 3 ya. Dimensi 3 itu selesai, kemarin udah ulangan. Sekarang masuk ke materi baru, yaitu tentang statistik ya. Statistik ini mungkin materinya sebenarnya nggak baru. Materi statistik ini materinya mungkin sedikit mengulang. Bapak yakin waktu SD itu udah belajar statistik, waktu SMP udah belajar juga statistik ya. Tapi mungkin waktu statistik, waktu SD dengan SMP itu mungkin apa yang dibahasnya tidak begitu luas. Dan sekarang di SMA itu belajar lagi statistik. Jadi sekilas mengingatkan, walaupun misalkan lah di antara kalian ada yang masih ingat ataupun kebanyakan sudah lupa ya statistik. Jadi statistik ini sedikit ada yang mengulang. Seperti dulu apa tentang statistik, ada yang namanya rata-rata, ada yang namanya median, modus. Sebenarnya sekilas itu hampir sama, bukan hampir sama, emang sama. Cuma nanti level di SMA itu diperluas. Yang harus dikuatkan sebagai materi prasyaratnya adalah pertama, ya sedikit mengulang pelajaran yang dulu. Yang kedua, statistik itu nanti kita akan menggunakan materi-materi yang sebelumnya. Yang pasti perhitungan aljabar harus sudah paham. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sudah ada di luar kepala, udah paham. Bapak yakin udah paham. Walaupun nanti ada sedikit yang masih kurang, ya kita sambil berjalan aja. Ya, tuh itu yang harus dipersiapkan. Pertama, materi dasar, tambah kurang kali bagi itu harus dipersiapkan. Ya, yang kedua materi-materi yang lain yang menunjang untuk masalah statistik ini. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuan apa kita belajar statistik ini? Pertama, Bapak nanya dulu, pernah nggak kalian main ke kantor RT, RW, atau posyandu, atau ke pemerintahan? Nah, di sana ada seperti apa ya, papan pengumuman. Papan pengumuman yang yang ada seperti kotak-kotak atau seperti garis, bahkan ada lingkaran yang di dalamnya ada angka-angka yang menunjukkan apa maksudnya ya. Ada yang 60%, bahkan ada yang 7%, apa maksudnya? Nah, dan nanti setelah pembelajaran hari ini Bapak harapkan kalian bisa paham tentang statistik, atau apa sih yang mungkin kalian ada pernah ke posyandu, ada sebuah data di sana, ada sebuah tampilan-tampilan yang menunjukkan sebuah tingkatan. Ya, nanti kita akan pelajari, ya. Jadi Bapak harapkan nanti setelah pelajaran hari ini kalian bisa paham, itu yang pertama. Yang kedua,
kalian nanti akan menemukan permasalahan-permasalahan tentang statistik. Nah, permasalahan apa? Nah, nanti materi yang kita bahas ini bisa memudahkan kalian menyelesaikan masalah statistik. Ya, tuh tujuan hari ini itu semoga bisa. Terus nanti ada bentuk tabel. Dulu yang waktu kelas 9 kalau nggak salah kalian pernah belajar kan tentang masalah tabel? Nah, saya yakin pernah. Nah, kalau yang belum pernah ya mungkin waktu itu ya ada yang tabel distribusi frekuensi tunggal, ada yang tabel distribusi frekuensi bergolong. Apa sih tunggal? Apa sih bergolong? Nah, Bapak yakin dulu waktu kelas 9 sudah sekilas ya. Nah, dan kemarin pun terakhir Bapak menyampaikan, terakhir belajar, Bapak udah menyampaikan hari ini kita akan belajar apa? Ya, Bapak udah menyampaikan hari ini kita akan belajar statistik, kita akan belajar membuat tabel, kita akan belajar membuat diagram. Ya, sebelum terakhir kemarin pelajaran. Hari ini Bapak akan coba suasana yang baru. Bapak akan buat secara kelompok. Ya, nanti Bapak akan buat kelompok. Kelompoknya nanti akan Bapak tentukan dan nanti silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, nanti ada satu penilaian tentang kelompok. Jadi jangan sampai ada yang kerja-kerja, ada yang diam-diam. Jangan sampai nanti bukan berat sebelah. Jadi yang kerja-kerja, yang diam-diam. Nanti penilaian pun akan berbeda. Jadi kalian jangan sampai, Pak, kenapa nilai saya sedikit atau kecil, itu yang besar. Nanti dilihat, ada yang kerja, ada yang diam, pokoknya nanti silakan kalian tunjuk ketua kelompoknya dan nanti bagi-bagi tugas. Ya, bagi-bagi tugas. Misalkan si A dapat tugas apa, B, C, D. Nanti silakan kalian diskusikan. Paham? Dan nanti pun selain metode kelompok, kita pun nanti Bapak akan mencoba untuk menggunakan sebuah model. Ya, sebuah model nanti biar kalian kenapa seperti ini beda. Jadi hari ini Bapak akan mencoba sebuah model, namanya model problem based learning. PBL, problem based learning. Artinya apa? Pembelajaran berbasis masalah. Bapak akan nanti buat satu masalah, silakan kalian pecahkan. Ya. Statistik lagi. Cuma di bawahnya ada bentuk-bentuk yang akan kita pelajari. Pertama kita pelajari, yang kedua bagaimana caranya kita bisa membuat. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membaca. Karena kalau misalkan membuat saja tanpa membaca kurang afdol. Ya. Silakan kalian baca. Ini adalah tentang statistik. Contohnya hasil sensus penduduk. Nanti kita akan mencoba membuat ini. Terus seperti ini. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat. Ya. Dulu waktu SMP pernah belajar yang namanya ini. Ya. Ini seperti ini. SMP belajar, di SMA tidak hanya belajar, tidak hanya bisa membuat dan bisa baca. Ya. Coba kalau lihat dari sini, menurut kalian laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat tahun berapa yang pertumbuhannya tertinggi? 20. Tahun 2000. Penduduk Indonesia menurut pulau. Pulau mana terbanyak? Terus, menurut kalian, coba buat pertanyaan tentang ini. Ada yang bisa buat pertanyaan tentang diagram ini? Contoh,
Jumlah penduduk hasil sensus juta jiwa. Tahun berapa jumlah penduduk tertinggi? Itu pertanyaan 2020. Ada 32 orang. 32 bisa 3? Ada 33 orang. Jadi Bapak bentuk satu kelompok 5 orang. Blok dulu, klik poligon, misalkan yang ini, ini satu, tetapi ini kosong. Kalau diisi nanti ada dua garisnya. Pak. Oke, kalau begitu silakan tunjuk masing-masing kelompok ketuanya dan silakan diskusikan. Isi LKPD-nya. Bagi tugas, mengharapkan untuk HP yang tidak dibutuhkan simpan aja di tas. Bapak cuma mengizinkan satu HP yang boleh digunakan dengan catatan HP yang ada kuotanya. Ya. Kan? Silakan. Oke, silakan. Oke, data berarti harus disajikan dulu dalam bentuk Histogram. Nah, sebelum diagram apa? Tabel. So, bikin tabelnya. Bikin tabelnya. Ya. Atau dibuka di buku lah. Imal nanti pas diagram. Nah, di buku dulu. Nanti laporannya cuma satu Bapak pakai. Ya. Ini geser ke dia kan? Geser ke dia. Iya Pak. Ya. Bagaimana mencari rentang? Data terbesar. Data terbesar dikurangi data terkecil. Berapa data terbesarnya? Oh, tulis sama apa? Data terkecil. Coba data terkecil berapa? Tulis. Ya berapa rentangnya? Oke, itu rentang. Setelah mencari rentang, mencari banyak kelas. Oh. Berapa N-nya? N itu adalah apa itu N? Jumlah. Jumlah. Ada berapa jumlahnya? 10. Berapa? 70. Berapa log 70? 1,8. 1,8. Nah, berarti 1 ditambah 1 ditambah kali 7.
dikurkan jadi 7. Eta ya rentangna ya banyak kelas, panjang kelas. Nah, mau panjang kelas teh apa rumus panjang kelas? Dibagi. Hah? Rentang bagi banyak kelas. Oke, rentang dibagi banyak kelas. Berapa rentangnya? Dapat Nah, dibagi sama dengan 9,14. berarti mendekati ke 10, ambil 10. Oke. Nah, dari situ langsung mulai bikin tabel. Oh, bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya. Itu di kelas interval. Di koma berapa lokat? Di koma Logna 70. di koma 1,8. Oh. Berapa panjang kelasnya? 10. Jadi dari 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 7, 10. Hah? Panjang kelasnya? Panjang kelas 10 9,14. Mau ngambil 9 apa 10? Oh ya terserah. Lihat nanti di hasil. Cuma saran dari Bapak pakai 10. Panjang kelasnya pakai 10. Saran dari Bapak. Terserah. Saran dari Bapak silakan. Setelah itu silakan data tersebut gunakan untuk menyelesaikan masalah. Coba rangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang data usia pasien yang berobat di Poli Anak Puskesmas Sukasenang minggu pertama bulan Oktober 2023. Hari ini dari hasil kami, dari usia 2 tahun banyaknya sampai 13. Dari usia 3 tahun ada 7, 4 tahun ada 3, 5 tahun ada 3, 6 tahun ada 1, 7 tahun ada 4, 8 tahun ada 2, 9 tahun ada 1, 10 tahun ada 1, 11 tahun ada 1, 12 tahun ada 1. Dan semuanya yang berobat itu ada 40. Dan ini tabel histogramnya. Gimana? Ada yang tanyakan? Sama. Atau sama? Sama. Ada yang beda? Ada. Oke. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 2. Silakan beri amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang soalnya jadikan data tersebut dalam bentuk tabel histogram, poligon frekuensi dan orbit. Di yang histogram kan ini soalnya tentang nilai ujian sekolah ideologi pas MTK wajib. Nilai yang paling kecil kita dapat adalah 35 sama nilai yang terbesarnya 99. Jadi nilai MTK 35 sampai 44 Ambil distribusinya. oh tabel distribusi. Jadi dari 35 sampai 44 ada 11 orang.
Dan terus dari 45 sampai 54 ada 9 orang. Terus dari 55 sampai 64 ada 8 orang. Ini panjang kelasnya dari 55 sampai ke 64 ya ada 10. Terus kalau dari banyak kelasnya ada 7, kalau panjang kelasnya ada 10. Jadi 65 sampai 74 ya 12, 75 sampai 84 ya 10, 85 sampai 94 ya 14, 90 sampai 104 ada 6. Bisa kita lihat di sini nilai tengahnya juga udah kita dapetin 39,5, 49,5, 59,5, 69,5 sama 79,5, 89,5 sama 99,5. Sehingga udah tertera frekuensi kumulatifnya kurang dari 11, terus 20, 28, 40, 50, 64, 70. Terus lebih darinya ada 70, 59, 50, 42, 30, 20 sama. Lanjut terus. Itu kurang dari nih, dari 11 ke 20. Ini gimana? Dihitungnya teh dari ini Pak. Dari 11 ke 20 di 28. Nah ya, Excel itu memudahkan tapi Frekuensinya ditambah. ya. Jadi frekuensinya itu kalau kurang dari ditambah dari 11 sampai 20, lihat ke frekuensinya. Ya. Ya. Terus kalau lebih dari Dari ini kurang. dikurang. Oke, lanjut. Berarti lanjut ke histogram. Bapak harapan nanti pas tugas mandiri paham ya. Di tabel Diagram batang tentang. diagram batang histogram. Dijelasin. Kita lihat di sini ada nilai sama kayak barusan, cuman ini kan disuruhnya dibuat diagram batang, jadi bisa jelas di sini. Jadi lebih gampang lihat, jadi 35 sampai 44 kan udah kelihatan di sini. Ada 11, selanjutnya juga kayak gitu. Jadi lebih gampangin. Ya. Gitu lagi. Mandiri. Geser ke kanan poligon. Geser ke kanan geser. Satu. Kali. Sini. Itu poligonnya. Poligonnya dari 12 saya turun ke angka 8, terus naik lagi ke angka 12, turun lagi ke 75, nilainya dari 75 ke 84, terus naik ke 85 terus 15. Oke. Terus terakhir yang oke. Tuh ya. 11 20, 28 ini yang 11 berarti yang kurang dari yang oke positif kemana? oke positif teh yang dari ini apa? Positif kan yang turun atau naik? Naik. Berarti yang mana? Yang Dari biru. 9, dari dari umum ke atas. Kalau yang oke negatif kan dari yang 95, 104 sampai 35. Bisa 8, Nah. tilu 5, 4 sampai. 100. Ya. Oke, ada yang tanya kan? Oke, langsung silakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 itu mudah ya. Tinggal nanti silakan diisi. Nanti diisi dan jawaban yang barusan sudah kalian kerjakan silakan disalin ke LKPD dan nanti dikumpulkan. Ya. Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang statistik cukup dan semoga apa yang telah tadi kalian cari data, simpulkan, terus dirangkai sebagus mungkin. Walaupun misalkan yang ya nanti silakan salin ke KPD dan dikumpulkan.
Paparan yang diagram dipercantik dengan cara kasih nama, kasih petunjuk, referensinya yang mana, data siswanya yang mana, dan kasih judul ya. Ya Pak. Oke, tuh sekian pembelajaran ini sebelum kegiatan ini ditutup. Nih, Bapak butuh evaluasi dari kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini tentang statistik? Ya? Pak, Ya. menurut saya pembelajaran hari ini dengan menggunakan model PBL memudahkan saya untuk lebih paham dalam memahami materi statistik, terutama ketika membuat diagram. Oke, baik ya. Oke, ya. Dengan PBL ini, walaupun tadi ada yang telat, ada yang selesai cepat, seperti itulah PBL ya. Bisa memberikan kemudahan buat kita untuk lebih mendalami materi. Ada lagi menurut kalian? Oke. Menurut saya model pembelajaran tadi teh ada kurangnya juga, dari membutuhkan banyak waktu ya Pak, terutama pas pencarian datanya agak susah. Oke, ya terima kasih. Itu ya. Mungkin itu kekurangannya. Menurut kelompok 1, waktunya begitu cepat. Ya. Sedangkan pekerjaan masih banyak. Mungkin insyaallah untuk ke depan pembelajaran ke depan lagi nanti insyaallah Bapak akan buat sesingkat mungkin sehingga waktunya bisa memadai. Oke, itu ya. Mungkin itu pembelajaran hari ini dari keseluruhan, dari awal kita tadi pembukaan sampai belajar sampai membuat diskusi dan sampai presentasi dan barusan refleksi dari kalian. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Walaupun tadi pembelajaran Agak lama Pak. Waktunya harus ditambah. Terus tadi bisa lebih memudahkan kita memahami. Ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa lebih memahami dan bisa benar-benar nanti ketika tugas mandiri bisa diselesaikan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekarang silakan kembali lagi ke tempat masing-masing. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang statistik cukup, dan semoga apa yang telah tadi kalian cari data, simpulkan, terus dirangkai sebagus mungkin. Walaupun misalkan ya kita ketemu lagi pembelajaran besok untuk pertemuan yang akan datang. Untuk mempersiapkan materi yang akan datang, kita akan membahas tentang pemusatan data. Ya, pemusatan data itu seperti rataan, modus, median. Ya, Bapak harapkan materi hari ini bisa jadi materi prasyarat untuk materi selanjutnya. Ya, baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian untuk berdoa. Sikap berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, silakan.